Selamat pagi Bapak Murtiadi selaku dosen riset public relation dan juga teman-teman saya yang menonton video ini. Di sini saya dan teman-teman saya yang terdiri dari saya sendiri Novita Saritumorang, yang kedua Gusti Leonardo, yang ketiga Eldi Aldino Nugroho, yang keempat Yudi Arazi, yang kelima Nazila, yang keenam Dinar Mutiara Dewi, dan yang ketujuh Sabrina Rose Ekster akan membacakan materi tentang marketing public relation di PT Nurul Amanah Sirindo. Dimulai dari saya sendiri. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi marketing public relation di PT Nurul Amanah Sirindo. Dimulai dari saya sendiri yang akan membacakan materinya dan akan dilanjut oleh teman-teman saya. Latar belakang. Marketing public relation merupakan perpaduan antara unsur public relation dengan marketing. Praktisi public relation yang bergerak dalam bidang marketing public relation dapat menarik pelanggan serta meningkatkan citra mereka secara bersamaan sehingga biaya promosi secara komersial dapat ditekan. Selain itu, marketing public relation berperan penting dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, di sini yang melakukan marketing public relation salah satunya PT Nurul Amanah Sirindo yang kami teliti, yaitu sebuah perusahaan jasa dan pelayanan ibadah umroh, haji, dan perjalanan dalam dan luar negeri. Dalam pemasaran sangat diperlukan tentang pengetahuan produk yang dipasarkan untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan masyarakat pada saat memasarkan produk yang dijual. Pada dasarnya kegiatan berkomunikasi dengan khalayak ini adalah salah satu relation pada sebuah perusahaan yang bertugas untuk mendapatkan perhatian dari khalayak. Lalu, public relation dapat menjadi efektif menopang fungsi marketing jika terlebih dahulu memperjelas perencanaan marketing. Perencanaannya harus matang dalam menentukan sasaran dan target perusahaan, yaitu dengan penerapan strategi dan taktik promosi untuk penjualan suatu produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nazila. Halo, perkenalkan nama saya Nazila. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan latar belakang dari perusahaan PT Nurul Amanah Sirindo. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya melanjutkan latar belakang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan efisien yang sudah merupakan keharusan di mana tingkat kompleksitas dan pemuasan kebutuhan konsumen sudah mencapai tingkat yang sangat canggih dalam kegiatan pengemasannya. Selanjutnya ada marketing public relation, bukan hanya penekanan pada selling atau penjualan, tapi juga ada pemberian informasi terkait tersebut dari berupa pendidikan dan upaya peningkatan lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu produk tersebut, sehingga jasa lebih kuat dampaknya dan lebih lama diingat oleh semua konsumen. Dengan tingkat komunikasi yang lebih insentif dan komprehensif dibandingkan dengan iklan, maka kami atau tim saya sebagai PR marketing merupakan konsep yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. Jadi marketing PR ini menekankan pada aspek manajemen dari pemasaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana sih strategi marketing kita dari PT Nurul Amanah ini meningkatkan penjualan produk umroh. Selain itu, untuk mengetahui media apa yang digunakan kami sebagai PR marketing dalam meningkatkan penjualan di bidang produk umroh. Ada lagi cara mengetahui peningkatan penjualan produk umroh dari kami. Terus untuk manfaatnya itu diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan wawasan, sumber bacaan dan informasi mengenai kajian ilmu dalam bidang PR, khususnya di marketing PR ini. Selain itu, ada lembaga dari penelitian ini mampu memberikan saran dan masukan serta manfaat baik kepada PT kami, yaitu Nurul Amanah Sirindo, untuk membuat strategi marketing relation yang lebih tepat. Sekian dari presentasi saya.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Yudi Raji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup public relation. Dalam setiap bidang pekerjaan secara otomatis terdapat ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup ini merupakan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau menjadi sasaran kegiatan public relation. Ruang lingkup public relation terbagi dua, yaitu external public relation dan internal public relation. Berikut ruang lingkup public relation dikutip dari beberapa buku. Sini menjabarkan adapun ruang lingkup tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang dimaksud dengan public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang public relation harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Hubungan dengan karyawan, melakukan dan menjalin hubungan melalui komunikasi yang baik antar karyawan merupakan tugas dan pekerjaan customer public relation. Cara untuk tetap menjalin hubungan dan menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama karyawan, baik antar atasan dengan bawahan atau sebaliknya, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kebersamaan, olahraga, tur, outbound, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Di dalamnya juga akan terbentuk motivasi kerja, moral kerja, budaya perusahaan, filosofi perusahaan, dan karyawan pun mendukung atas produk-produk perusahaan. Hubungan dengan keluarga karyawan juga merupakan pihak yang berpengaruh di dalam suatu perusahaan karyawan. Keluarga karyawan memberikan dukungan kepada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan. Tanpa dukungan dari keluarga, tidaklah mungkin karyawan dapat melakukan tugas pekerjaan dan kewajiban dengan baik. Oleh karena itu, memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga karyawan adalah hal yang tak dapat diabaikan. Cara yang dapat dilakukan customer relation dalam melibatkan atau mengikutsertakan anggota keluarga seperti karyawan seperti family gathering, pertandingan dan perlombaan melalui kunjungan atau ranjang sana dan yang lainnya yang dapat mempererat tali persaudaraan di antara anggota keluarga karyawan. Hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Pemegang saham atau orang yang menanam modalnya atau penyandang dana perusahaan perlu mendapatkan perhatian dan pihak perusahaan. Pekerjaan ini lebih tepat dilakukan oleh customer relation. Customer relation menjalin dan memelihara komunikasi yang baik dengan pihak penyandang dana, seperti merancang pertemuan dan melakukan pertemuan rutin atau berkala dengan pihak manajer dan investor, mengundang investor ke perusahaan untuk dapat melihat langsung perkembangan perusahaan, memberikan laporan secara rutin dan berkala kepada pihak investor agar investor mengetahui dan memahami dengan benar mengenai kemajuan dan perkembangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan public external adalah publik umum atau masyarakat mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilnya. Hubungan dengan masyarakat sekitar atau community relation salah satu tugas pekerjaan customer public relation. Yang berkaitan dengan external public relation adalah dapat menjalin memelihara hubungan
yang baik dengan masyarakat sekitar tidak mendapat perusahaan wajib membina hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Maju mundurnya perusahaan sedikit banyaknya dipengaruhi atau ditentukan oleh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Perusahaan yang dapat mempedulikan atau menghiraukan masyarakat sekitar dapat mengabaikan. Jangan berharap banyak perusahaan tersebut dapat eksis apalagi berkembang dan maju. Materi dari saya cukup. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan seperti memberikan bantuan dana pendidikan atau beasiswa, memberikan fasilitas pendidikan dan perlengkapan sekolah, memberikan fasilitas ibadah kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat sekitar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya hubungan dengan pemerintah. Hubungan pemerintah merupakan salah satu hubungan eksternal yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan. Sama halnya dengan masyarakat sekitar. Perusahaan perlu dan harus memelihara dan menjaga hubungan dengan pihak pemerintah. Disinilah tugas dan pekerjaan CPR agar dapat memelihara dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah akan mempermudah perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam membina hubungan dengan pihak pemerintah seperti melakukan dialog, pertemuan berkala, bentuk perhatian ucapan selamat kepada pejabat yang menduduki jabatan baru, dan bakti sosial. Selanjutnya, Humas PR atau pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah pusat sampai tingkat daerah dilengkapi dengan bagian humas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya, dan opini publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya. Wahidin Saputra dan Ruli Nasrullah dalam buku Public Relation 2.0 Teori dan Praktik Public Relation di Era Cyber tahun 2011 54 sampai 59 mengutip Semblek dalam bukunya Practical Public Relation mengklarifikasikan humas menjadi humas pemerintah pusat atau center government dan humas pemerintah daerah atau local government. Selanjutnya Humar PR atau pemerintah daerah. Humas pemerintah daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintah pusat dalam rangka perorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkupnya. Lalu selanjutnya hubungan dengan media atau pers. Hubungan dengan pihak media atau pers adalah hubungan yang perlu dan penting. Karena bila CPR tidak dapat menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak media, maka perusahaan tidak dapat dikenal, dimengerti, apalagi didukung. Pihak media dapat mengecilkan berita atau sebaliknya, dapat membesarkan berita sehingga media sangat dibutuhkan oleh CPR untuk berkembang atau tidaknya perusahaan. Juga ditentukan oleh pihak media. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan CPR dengan pihak media seperti konferensi pers, pers briefing, pers tour, mengirimkan press release seperti special event, press party, dan yang lainnya, yang bertujuan peningkatan hubungan yang baik dan harmonis antara CPR dan pihak media. Lalu selanjutnya bahwa pada prinsipnya lingkungan dari public relation atau
corporate public relation ada dua, yaitu internal dan eksternal. Keduanya adalah kesinambungan yang harus selalu dilakukan atau dijalankan oleh public relation, sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya public relation tidak lagi salah dalam memahami apa saja lingkup ke dalam internal atau dan keluar atau eksternal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dina. Saya Dinar Mutiara Dewi dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sabrina. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup marketing public relations. Menurut Mr. Thomas L. Harris, dalam bukunya Marketing Public Relations yang mengatakan bahwa marketing public relations merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang merangsang pemberian kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya melalui kesan-kesan yang membutuhkan perusahaan dan produknya sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan para konsumen. Selanjutnya, marketing public relations memberikan manfaat kepada perusahaan, antara lain membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin besar, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen, membangun kembali, meluncurkan kembali, dan reposisi dari produk yang sudah jadi, membangun komunikasi dari kelebihan-kelebihan manfaat dari produk yang sudah lama, dapat mengikutsertaan karyawan dalam dan masyarakat untuk lebih mengenal perusahaan, mengembangkan daya jangkau iklan dan memantapkan perhatian atas suatu kategori produk, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang ada kaitannya dengan perusahaan, lalu menyampaikan cerita mengenai produk dalam bentuk yang lebih mendalam. Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kampanye sales promotion agar rencana suatu perusahaan dalam menarik minat konsumen berjalan dengan lancar, maka terdapat taktik-taktik marketing public relations yang dibentuk dalam kegiatan yang secara langsung akan mempengaruhi setiap keberhasilan dari marketing public relations. Taktik yang biasa digunakan dalam sebuah perusahaan adalah pemberian penghargaan, penerbitan buku, buklet atau majalah, penyiapan kontes atau event yang menarik, demonstrasi di pusat keramaian, exhibition atau pameran, fans club, grand opening, interview, makan siang bersama media, sponsorship, dan media tours. Keberadaan public relations merupakan unsur penunjang kegiatan pemasaran juga senantiasa untuk menggunakan figur publik untuk membuat sebuah kampanye dapat berhasil dengan melakukan pengkondisian dengan maksud publik agar bersimpati lalu melakukan promosi di mana itu akan berpengaruh membawa hasil yang baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya Gusti. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dinar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Nurul Amanah Sirindo. PT Nurul Amanah Sirindo adalah perusahaan jasa pelayanan ibadah umroh dan haji. PT Nurul Amanah Sirindo berdiri pada tanggal 20 Juni 2001 yang didirikan oleh direkturnya yaitu Ibu Neng Iis Isrolia. Lalu ada strategi marketing. Ada 3 strategi marketing PT Nurul Amanah Sirindo terapkan. Yang pertama adalah produk, lalu harga, dan ketiga tempat distributor. Lalu apa saja fitur-fitur produk PT Nurul Amanah Sirindo? Yaitu ada penerbangan, paket-paket harga yang disesuaikan dengan per kamar, yaitu ada 4 orang per kamar, 3 orang per kamar, dan 2 orang per kamar. Lalu keunggulan dari PT Nurul Amanah Sirindo yaitu adalah talangan haji dan umroh. Melihat keadaan bahwa ada beberapa pelanggan yang berkeinginan menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi tabungan mereka belum cukup. PT Nurul Amanah memberi solusi dengan bekerja sama dengan pihak bank syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat,
dan Bank Syariah Mandiri. Prosedurnya adalah jamaah mengurus bank tersebut untuk mendapatkan tangan, kemudian menyetorkan ke PT Nurul Amanah Serindo. Ini semacam penambahan fitur kenyamanan bagi jamaah yang membutuhkan. PT Nurul Amanah Serindo selalu mempertahankan mutu produk dan pelayanan. Seandainya jemaah kehabisan hotel bintang 5, PT Nurul Amanah Serindo akan menggantikan dengan bintang 5+. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa strategi PT Nurul Amanah Serindo dalam menetapkan produknya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan lainnya yang bergerak di pelayanan haji dan umroh. PT Nurul Amanah Serindo dengan elemen-elemen bauran pemasaran, yaitu dengan pengembangan pilihan produk kepada pelanggan dari perbedaan variasi seperti paket silver, gold, dan diamond, yang di dalam pilihan paket tersebut terdapat pilihan lain, yaitu dengan memberikan pilihan antara penerbangan dengan Garuda Indonesia atau maskapai penerbangan lainnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, LD Nugroho. Halo, nama saya LD Aldino Nugroho. Di giliran saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Nurul Amanah Serindo, Jalan Tebet Timur 3, nomor 4, RT 5, RW 08. Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bersama karyawan yang tetap bekerja di tengah wadah COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber secara langsung, data primer, yaitu wawancara dengan karyawan PT Nurul Amanah Serindo. Teknik analisa data. Setelah keseluruhan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oke, jadi kesimpulannya, agar dapat memberikan pelayanan prima bagi para pelanggan sesuai dengan strategi pemasarannya, PT Nurul Amanah Serindo menjalin kemitraan yang baik dengan pihak lain seperti maskapai penerbangan, angkutan udara, pemerintah dalam hal akomodasi wisma, rumah, dan haji, hotel untuk paket daerah dalam hal akomodasi wisma, umrah, dan haji, hotel untuk paket akomodasi dan penerbangan dalam hal pembiayaan bagi pelanggan. Penerapan prinsip syariah dan memberikan harga bagi seluruh jasa yang ditawarkan, yang menjadi salah satu kunci utama dalam industri jasa travel religi. Lokasi kantor yang strategis dan representatif bagi positioning perusahaan di mata para pelanggan. Perusahaan ini mengedepankan pelayanan prima bagi calon pelanggan dengan kemasan harga produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon pelanggan. Jadi itu saja dari kami kelompok 1 riset di mata kuliah riset public relation ini. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami masih belajar, kami masih siswa. Saya dan rekan-rekan saya meminta maaf. Saya Aldi Nugroho, izin pamit.